Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada Civitas Akademika dan Civitas Artistika, perkenalkan saya Budi Irawanto, Ketua Program Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tahun 2021 merupakan tahun yang istimewa bagi program pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa, karena tahun ini kita akan memperingati Dies ke-30 program studi PSPSR ini. Dan tahun ini kita akan mengangkat tema The Future of Art. Ini sebuah tema yang menggarisbawahi masa depan seni, baik dilihat dari sisi bentuk maupun dari posisi seni dalam konteks masyarakat kontemporer. Masa depan tidak hanya sekadar proyeksi dari kondisi masa kini atau penerusan dari situasi masa kini, tapi juga di sana terselip harapan dan juga imajinasi tentang kondisi yang belum terwujud saat ini. Kita tahu bahwa seni sebenarnya juga ikut mengukir masa depan, karena seni adalah bagian dari praktek sosial, dan di dalam seni kita juga melihat ada nilai-nilai estetika yang bukan hanya mengilhami kita, tetapi juga nilai-nilai estetika itu juga membentuk bagaimana cara kita mempersepsi dan membuat hidup kita bisa lebih intens kita hayati. Situasi sekarang ketika kita berbicara tentang masa depan seni sebenarnya juga menjadi lebih pelik, karena kita ada di kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga usai. Kita tahu bahwa pandemi ini ikut membentuk bagaimana seni dipresentasikan, dan bagaimana juga teknologi ikut membantu dan memfasilitasi proses ini selama pandemi. Karena itu akan menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana sesungguhnya masa depan seni ini dalam konteks pandemi, dan juga kira-kira seperti apa, apakah ada perubahan setelah ini ketika pandemi sudah usai. Ada beberapa pertanyaan kritis yang kita bisa ajukan berkaitan dengan posisi seni di masa pandemi, dan juga bagaimana masa depan setelah pandemi ini usai. Kita tahu bahwa seni akan sedikit banyak terpengaruh oleh pandemi ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ajukan sebagai satu pertanyaan. Pertama adalah kita tahu dengan difasilitasi teknologi digital, seni semakin bersifat interaktif. Ada elemen interaktivitas di dalam seni dan juga relasi antara pelaku seni dengan penikmat seni. Tentu saja kita akan bisa melihat apakah interaksi ini sesungguhnya membawa elemen-elemen relasional yang kira-kira semakin mendekatkan seni dengan penikmatnya. Ataukah sebenarnya interaktivitas ini sekadar imperatif dari teknologi digital? Pertanyaan yang kedua yang menarik untuk kita eksplorasi berkaitan dengan masa depan seni adalah bahwa kita tahu seni media baru memiliki elemen yang disebut dengan elemen bermain atau playfulness. Pertanyaannya kemudian, apakah elemen-elemen ini sesungguhnya mendorong pada spirit emansipasi yang dibawa oleh seni? Pertanyaan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masa depan otonomi seni itu sendiri, yang kita tahu teknologi yang berkelindan dengan ideologi neoliberal ikut membentuk praktik seni selama ini. Ini satu pertanyaan yang penting untuk kita ajukan, apakah seni memiliki kemampuan yang tidak hanya terserap oleh teknologi, tetapi juga memiliki dayanya sendiri untuk juga menunjukkan otonominya. Pertanyaan keempat
yang berkaitan dengan masa depan seni adalah bagaimana proses mediasi liveness yang kita lihat di era pandemi ini terjadi. Apakah ini lebih akan mendorong partisipasi dalam seni, terutama di kalangan para penikmat dan peminat seni? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi tidak urung akan membawa kita kepada persoalan tentang relasi seni dan masyarakat atau hal-hal yang bersifat sosial. Selain itu juga kita melihat bagaimana peran yang krusial dari teknologi yang bukan saja kita saksikan ketika era pandemi, di mana teknologi semakin intensif dimanfaatkan oleh kalangan pelaku seni untuk melakukan bukan hanya produksi, tapi juga presentasi dan juga distribusi maupun sirkulasi dari seni itu sendiri. Dengan kata lain, sesungguhnya masa pandemi ini bisa juga dilihat sebagai momen kontemplatif sekaligus momen kreatif dari para pelaku seni yang mempengaruhi berbagai aspek, ya, dari mulai aspek representasi, aspek mediasi, kemudian juga aspek pewacanaan seni dan juga sirkulasi seni. Jadi kita bisa melihat bahwa momen pandemi ini saya kira satu momen yang sangat penting untuk kita refleksikan. Itu mengapa kita memilih untuk Dias ke-30 program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa adalah The Future of Art. Berangkat dari sejumlah pertanyaan tadi, sebenarnya kita bisa mengelaborasi lebih jauh tema besar The Future of Art yang merupakan tema Dias program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa tahun ini ke dalam sejumlah topik yang lebih spesifik. Topik yang pertama adalah perkembangan baru dalam digital art atau net art di Indonesia. Kita tahu, saya kira sejak masuknya internet di Indonesia, sejumlah seniman mulai memanfaatkan dan menggunakan teknologi baru ini untuk mengekspresikan dorongan-dorongan artistik maupun pencarian-pencarian baru di dalam bahasa seni. Bukan hanya di seni rupa, saya kira digital art berkembang, tapi juga di seni-seni yang lain, gitu. Termasuk juga misalnya perkembangan dari video art. Dari sini kita bisa melihat sesungguhnya sampai sejauh mana praktek-praktek seni yang berkaitan dengan teknologi digital ini berkembang di Indonesia. Topik yang kedua yang masih berkaitan dengan topik yang pertama adalah bagaimana seni yang berbasiskan pada teknologi ini tidak hanya berhenti pada produksi saja, tapi juga bagaimana teknologi sebagai basis dari produksi seni juga digunakan untuk melakukan presentasi, melakukan distribusi, dan juga melakukan sirkulasi dari karya seni yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa dengan difasilitasi teknologi, maka proses eksibisi seni juga mengalami perubahan, dan saya percaya bahwa telah terjadi proses sebenarnya, meskipun mungkin belum sepenuhnya total, tapi mulai ada pergeseran di dalam medan seni di Indonesia. Misalnya dengan kemunculan teknologi digital, misalnya eksibisi itu tidak mesti harus dilakukan di ruang-ruang galeri atau museum, tapi juga bisa menggunakan website dan juga media sosial. Jadi kita bisa melihat di sini peran krusial dari teknologi yang memungkinkan ekspresi seni itu memiliki bentuk-bentuk pengucapan yang baru. Tentu saja saya
tidak mengatakan bahwa teknologi ini bersifat deterministik terhadap seni, tetapi teknologi ini adalah faktor yang memungkinkan atau enabling factor di mana seni itu bisa diproduksi, kemudian dipresentasi, dan juga didistribusi dan disirkulasi. Nah, topik yang ketiga adalah, dan kita bisa sudah melihat bagaimana itu berlangsung di era pandemi, adalah bagaimana mediasi dari liveness itu mendorong atau berkaitan dengan proses partisipasi. Kita tahu bahwa ada pergeseran ruang atau panggung yang semula bersifat dialami secara langsung oleh penikmat seni, misalnya di pertunjukan tari dan juga pertunjukan teater, sekarang berubah menjadi ke dalam layar, mengalami proses mediasi. Orang menyaksikannya melalui gadget, orang menyaksikan melalui laptop dan komputer, tapi juga sebenarnya tidak berarti ini tidak membuka kemungkinan bentuk-bentuk baru partisipasi, karena juga teknologi sekarang ini digital memungkinkan juga interaksi itu dibangun meskipun tidak bersifat tatap muka, tetapi itu bisa saja terjadi. Tentu saja kita akan bisa melihat ya bentuknya akan seperti apa, apakah dalam bentuk komentar, ataukah misalnya dalam bentuk respon kritik, atau sekedar ikon suka dan tidak suka. Jadi tentu saja ini membuka kemungkinan partisipasi baru ya dalam seni pertunjukan, meskipun mengalami mediatisasi yang sekarang panggungnya berubah menjadi layar di komputer, layar di gadget, dan seterusnya. Baik, tadi kita sudah bicara 3 topik, dan masih ada beberapa topik yang tidak kalah menariknya yang kita bisa eksplorasi dari tema besar The Future of Art. Topik itu adalah media sosial dan seni partisipatoris. Kita tahu saat ini media sosial tidak hanya berhenti sebagai medium yang digunakan untuk membangun jejaring pertemanan, tapi media sosial juga bahkan sudah mengalami proses monetisasi. Dia juga bisa menjadi satu platform untuk melakukan bisnis, tidak terkecuali juga seni. Misalnya seniman rupa menggunakan Instagram bukan hanya untuk mengeksibisikan karya-karyanya, tapi juga untuk menunjukkan bagaimana work in progress yang dia tengah lakukan itu bisa juga diikuti oleh para followers atau mereka yang menjadi viewer dari unggahan Instagram itu. Ini saya kira satu modus baru gitu yang bisa kita temukan dalam kaitannya dengan media sosial dan seni gitu. Jadi kalau dulu misalnya di galeri atau di museum kita hanya melihat satu karya yang sudah jadi, sekarang para followers dari media sosial, dalam hal ini Instagram, bahkan juga bisa memberikan reaksi dan komentar, termasuk juga ketika si seniman ini misalnya lewat Instagram menunjukkan karyanya yang tengah diselesaikan atau work in progress, itu juga barangkali akan ada juga diskusi dan kemudian komentar, masukan dari para followers atau para viewers dari Instagram itu. Nah, topik yang berikutnya adalah kita tahu sekarang bagaimana bukan hanya informasi tetapi data itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat krusial. Bahkan ada yang menyebut era sekarang ini adalah sebagai datakrasi, atau bagaimana data menjadi bagian yang penting di dalam, bukan hanya di dalam politik, tapi juga di dalam persoalan governance dan seterusnya. Nah, topik ini akan mengeksplorasi
kaitan antara informasi, data, dan seni. Bagaimana data juga bisa menjadi bagian dari proses-proses penciptaan seni, tapi juga data juga bisa dilihat sebenarnya untuk mengetahui di mana posisi dari seni gitu. Dan saya kira ini juga berkaitan dengan praktek riset juga, bahwa kita tahu juga beberapa karya seni ya melalui proses-proses riset yang cukup intensif ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara tentang seni film atau sinema misalnya, itu juga sangat bergantung dalam kaitannya dengan data ini, misalnya film dokumenter gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh sesungguhnya jika kita melihat kaitan antara informasi, data, dan seni di sini. Topik yang berikutnya yang juga masih berkaitan dengan hal ini adalah persoalan pengarsipan seni. Jadi saya melihat ada hal yang menarik di sini dari bagaimana mengarsipkan seni dan juga bagaimana seni mengarsip itu sendiri. Jadi ini bukan hanya sekedar cara untuk karya-karya seni misalnya itu disimpan, kemudian suatu saat ketika dibutuhkan untuk keperluan penelitian atau apa bisa diambil, tetapi juga bahwa ada apa yang disebut dengan archival art. Jadi seni-seni yang berbasis pada arsip. Itu bisa muncul di dalam bentuk pertunjukan teater yang dia berbasiskan pada riset dan arsip ya terutama, yang kadangkala dipakai untuk melakukan reenactment atau perekaan ulang terhadap misalnya karya-karya yang katakanlah di masa lalu menjadi karya yang penting ya, atau karya-karya kanon gitu. Misalnya saya memberi contoh, teman-teman misalnya di Forum Lenteng itu pernah melakukan reka ulang terhadap karya Bahtiar Syagian gitu, misalnya film Turang gitu. Jadi karena film ini hilang dalam perjalanan ya sejarah politik di Indonesia, ya karena Bahtiar Syagian sendiri dianggap terlibat di peristiwa 65, dan kemudian ada beberapa karyanya yang dihilangkan atau mungkin dihapus dan seterusnya. Proses untuk melakukan tadi perekaan ulang ini jelas memerlukan riset arsip yang sangat penting. Saya menyebut ini sebagai archival art, dan seni arsip di sini juga menjadi, atau seni berbasiskan arsip itu juga sesuatu yang saya kira menjadi penting ya di saat seperti ini, ketika seniman juga lebih banyak bergantung pada pencarian sumber-sumber penciptaan yang berasal dari arsip gitu. Tema yang lain yang tidak kalah menariknya yang bisa dieksplorasi, atau topik yang bisa dieksplorasi dari tema besar The Future of Art, adalah relational art dan digital interactivity. Wacana tentang seni relasional atau relational art itu pernah sangat populer ya di tahun 90-an, yang antara lain dipicu oleh tulisan dari kritikus Perancis Nicolas Bourriot, yang dia menyebut bahwa seni itu terkait juga dengan konteks sosial, atau seni juga menciptakan satu lingkungan sosial atau social environment. Di sini seni tidak terisolir dari persoalan sosial, bahkan seni mendorong terjadinya proses interaksi di situ, atau menjadi katalis bagi proses interaksi. Persoalannya sekarang adalah ketika kita berhadapan dengan situasi interaksi yang difasilitasi oleh teknologi digital, tentu saja watak interaksinya akan berubah dan berbeda. Nah, kita ingin melihat apakah interaktivitas digital ini akan membawa
seni relasional yang baru. Nah, topik yang terakhir yang bisa dieksplorasi dari tema besar Dies tahun ini adalah mengkurasi di era proliferasi image. Jadi di era sekarang kita tahu bahwa produksi dari image bukan hanya dihasilkan oleh para seniman atau para pelaku seni, tetapi juga oleh orang biasa yang notabene dia bukan seniman. Dan kita tahu bagaimana proliferasi dari image itu muncul di berbagai platform media, termasuk di sini media sosial. Dan tentu saja hari ini sebenarnya pembagian antara seniman profesional dan bukan seniman itu juga menjadi sesuatu yang menjadi pelik, karena dengan bantuan teknologi seseorang tidak harus menjadi fotografer yang handal, karena fasilitasi teknologi ini memungkinkan orang bisa menghasilkan kualitas image yang tidak kalah kualitasnya dengan para fotografer profesional. Nah, mengkurasi dalam konteks seperti ini tentu menghadapi tantangan-tantangan baru, saya percaya, karena juga sebenarnya bukan hanya persoalan tantangan para kurator hari ini, tapi juga tantangan para kritikus juga sebenarnya, karena orang bisa mengomentari karya seni dan mengunggah komentarnya di akun media sosial atau di blog pribadinya yang itu dulu hanya ada di otoritas para kritikus seni yang melakukannya. Hari ini kita menghadapi apa yang disebut dengan demokratisasi kritik seni, di mana para penikmat seni bisa secara bebas dan leluasa mengungkapkan pandangan-pandangannya dan apresiasinya, yang antara lain bisa disimak di dalam blog pribadi dan juga di akun media sosial. Tapi juga terjadi juga apa yang disebut juga demokratisasi dalam pengkurasian seni, di mana mereka juga bisa memilih karya-karya yang menurut mereka menarik sesuai dengan minat mereka, dan mereka juga bisa menyusunnya ke dalam akun di media sosial yang di-share ke jejaring pertemanan dan mereka yang mengikuti akun media sosial itu. Demikianlah beberapa topik yang cukup menarik yang bisa dieksplorasi dari tema besar The Future of Art, yang menjadi tema Dies Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa tahun ini, yang memasuki usia yang ke-30 atau Dies yang ke-30. Selamat mengikuti beberapa rangkaian dari acara Dies yang akan kita gelar di beberapa bulan ke depan, dan topik-topik nanti akan menjadi topik seri diskusi yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Semoga Anda bisa berpartisipasi dan menghidupkan perdebatan, diskusi, dan juga wacana tentang the future of art. Terima kasih, sampai bertemu di rangkaian acara peringatan Dies ke-30 Program Studi Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Terima kasih.